Podcast Bincang. Bincang. Seru ya, seru ya. Mana semangatnya nih guys? Semangat banget dong. Kalau boleh tahu ada siapa sih Muti? Kayaknya kita dengar suara-suara cantik manja-manja manis. Manja banget ya. Parah banget. Manja sekali gitu. Jadi Boleh, malam boleh. ini kita kedatangan Kak Adelia Pratami. Yuhu. Halo Kakak Ade. Semuanya. Terima kasih loh sudah diundang di podcast ini. Si paling cantik, si paling manis, si paling manja, si paling-paling. Si paling. Paling lah pokoknya. Pokoknya mantap lah. Mantap lah. Kalau lu pada nggak percaya lihat aja Instagramnya di Adelia Pratami. Waduh. TikToknya apa Kak Adel? Adelia Pratami 1. Kenapa harus ada satunya? Ya karena kalau Adelia Pratami doang ini aja gitu kurang. Nambahin aja. Keren nambahin. dipilihin sama komputernya langsung Adelia Pratami 1. Iya sih, sejujurnya itu. Sejujurnya itu sih. Gue udah males banget nyari nama lagi. Iya. Satu, gampang lah satu. Satu. Ya, jadiin yang ke satu ya, jangan yang kedua. Iya. Masuk. Iya. Oke, malam ini masih bersama dengan 3 host seruntulan. Seruntulan tuh apa? Ada saya Lazuardi, ada Mutia, ada Halo. Bang Alif. Malam hari ini pas banget kita teman-teman harus tahu kita tag di malam Jumat. Tapi nggak tahu nih keliwan apa enggak ya? Keliwan gak sih? Kurang tahu deh. Tanggalan Mutia soalnya brand. Iya Nggak lagi. ada gituannya. Sebenarnya bukan nggak tahu dan lebih ke nggak mau tahu sih karena takut. Kayak lebih kalau tahu jadi lebih takut gitu. Kenapa? Karena malam ini kita akan bicarain horor bersama Kak Adelia. Gitu Kak Adel. Gimana Kak Adel? Udah siap ngomongin horor? Apanya nih yang horor? Kayaknya status gue yang lagi horor. Jangan dong, jangan. Aduh. Horor apa tuh? Udah jangan dibayangkan ya. Jangan Udah dibayangkan. Kak. sorry. Seru tapi boleh dilanjutin. Jangan, itu horor beneran. Jadi bukan side activity, jadi side-nya Side Adelia job. Pratami. Kita ngomongin horor atau ngomongin yang serem-serem bareng-bareng sama Kak Adel nih. Iya. Karena yang kebetulan saya nih kenal sama Adel tuh udah kayak gini nih. Wih, gimana tuh Nggak ada Kak? yang lihat Kan ya? nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat tuh, Nggak ada yang lihat sih. Gitu. Gini aja dah. Ntar Oh, iya. kalau mau lihat ntar Kalau pas lihat, ada ntar. visualnya ya. Gini nih. Sedekat nadi. Dekat nadi. Gitu nah. Kenal sama Kak Adel tuh lumayan lama dan Banget. beberapa kali kalau teman-teman kenal sama Kak Adel atau yang follow Instagram atau sosial media Adel tuh dia pernah nge-share persoalan-persoalan horor ya. Iya betul. Bukan Karena memang. bukan hidupnya, bukan. Iya, karena Tapi- hidup juga horor saya. Jangan. Tapi bukan mau bahas yang itu, Kak. Bukan. Enggak, Jangan. Itu episode selanjutnya. Iya. Diundang lagi berarti ya. Boleh. Boleh. Ini kan Siap. kopi susu gula aren kan. Ngopi terus jadi kuli. Kopi susu. Gitu. Nah, si Adel ini lumayan banyak sih. Saya lihat gue lihat. Apa sih, Kak? Susah banget ya. Yuk, fixin dulu mau yang mana yuk. 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 Gua aja. Oh, gua aja. Gue lihat nih Adel lumayan ada pengalaman horor yang seru banget kita bawain atau diceritain ke teman-teman sobat bincang ini. Jadi nggak sih kita jadi sobat bincang? Jadi dong. Jadi dong. Sobat Sobi banget dong. sobat. Gitu kayak. Nah, pertanyaan pertama nih, Kak Adel. Tadi gaib awakening atau istilah kerennya kan itu pertama kali atau ada true story-nya Kak Adel nih sampai akhirnya tuh bisa selalu bersinggungan atau bahkan berhubungan sama yang gaib nih gitu, yang serem-serem gitu kan. Serem. Apa Kak Adel? Awal mula atau akhirnya wah gara-gara ini nih ya kan, gara-gara ini nih. Jadi keterusan gitu itu kan. Gue gara-gara jadi anak indie home. ini lagi kayak misalkan
kena tipes 1 jam, tahu gue bisa ngeliat Gue setan gitu. langsung bisa lihat setan gitu. Tipe 1 jam ya sih yang enggak di luar nalar. Di luar nalar. Iya oke. Gimana Kak Adel? Oke, jadi gue itu kebetulan bokap tuh memang masih klinik ya. Maksudnya nyokap bokap gue tuh turunan dari suatu daerah lah. Terlebih bokap tuh Daerah masih Jawa? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Oke. Barat. Terkenal banget lah. Terkenal banget dengan kliniknya. Jadi kalau gue pernah dengar cerita orang tua gue tuh, jadi gue tuh gue tuh belajar jalan itu lama. Oke. Jadi gue tuh bisa jalan tuh di umur 15 bulan. Tapi sekarang bisa jalan Bisa jalan. Yuk. Yuk. Gitu ya masuk. Tapi kalau yang maksudnya anak kecil yang normal tuh belajar jalan itu memang berapa lama? Sampai setahun kayaknya. Dari berapa ya? Umur berapa maksudnya? Maksudnya? Iya, umur 9 bulan anak gue udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Lumayan lama berarti ya di kalau 15 bulan. Iya, makanya gue pulang kampung lah istilahnya. Pulang kampung ke Jawa dibawa Barat lah ini. ke sana. Dibawa ke sana di suatu masjid gitu. Ya didoa-doain segala macem. Ya akhirnya memang ya garis keturunan ya nggak bisa kita lepas gitu, nggak bisa kita nggak bisa kita pungkiri ya nggak bisa kita pungkiri. Jadi ya mau nggak mau jadi gue nerima semuanya, ternyata ya memang garis keturunan gue. Oke. Nah maksudnya budaya mungkin budaya yang lo lakuin menurun itu ya. Maksud gue yang memang, lu inget cerita dari nyokap lu tuh selain dibacain kan, misalnya dibaca-bacain kan pasti anak kecil kan karena mungkin biar gak sawan biar gitu. Gak sawan, iya. Biasanya yang unik tuh lu yang inget apa selain dibacain, apa lu dicelupin ke air terjun? Enggak. Gitu? Air terjun enggak sih. Kayak nganyut gue. bukan. Kayaknya nganyut. Enggak sih, cuman kayak gitu doang, ritual biasa lah. Masih sesuai agama gue. Oh, bisa kayak cuman sesuai agama. Dibacain Al-Qur'an gitu-gitu nah. Akhirnya setelah itu gue sensitif terhadap ya makhluk-makhluk yang ada di sekitar yang tidak gitu terlihat. Ya? Iya. Masih peka. Masih, alhamdulillah masih peka sih. Terus berarti memang dari true story-nya adalah ada budaya klinik yang dibawa dari orang tua. Yes. Sampai akhirnya maksudnya tuh first time lihat. First time itu gue nggak inget ya. Jujur itu gue masih kecil banget kayaknya. Tapi ketika gue ke tempat baru, itu bokap tuh selalu bilang gue nggak pernah mau masuk duluan. Gue nggak pernah mau masuk duluan karena gue langsung nyebut, misalnya kayak gue melihat apa yang loncat-loncat, apa ya. Loli jam, wah, papa ada loli jam gitu. Ya itu biasanya gue kayak gitu. Takut banget. Awal-awalnya. Gitu. Oh, yang itu dari yang lo inget kayak setiap datang ke tempat yang baru. Tempat baru. Ada yang lu lihat nih dan lu justru langsung, ketakutannya. Iya, justru gue takut. Sampai sekarang gue takut. Kalau ketemu yang serem. Oke. Tapi penasaran deh, kayak Kak Adel tuh bisa mediasi atau kayak ngobrol gitu sama. Kalau ngobrol itu aku pernah nyoba, tapi karena memang nggak didalemin, jadi nggak berani untuk komunikasi lebih lanjut karena takut entah dia masuk ke dalam diri aku atau dia mau ngikut gitu-gitu segala macam. Itu ini sih. Nah, pengalaman yang paling diinget banget nih, takut serem pasti kan, cuma yang diinget banget nih yang kayak yang ini gue inget banget nih kayak misalkan tiba-tiba lu lagi ke tempat mungkin rumah sakit, ada kayak dia minta tolong nih gitu kan, dan terus story-nya kayak gue tuh kecelakaan gitu kan, kuku gue patah satu, tolong cariin. Itu ada banget lagi, ada banget. Gimana? Ada banget. Jadi kayak setiap gue jadi terakhir itu kan gue ke rumah sakit besar di Jakarta. Rumah sakit ini nggak apa-apa gue cerita ya. Aku tahu. Ya rumah sakit Gatot Subroto. Bukan. Satu lagi yang terkenal banget. Mediros. Itu Pulau Gadung. Itu sangat terkenal kebetulan. Apa dong? Nggak apa-apa, lanjut cerita. Nggak apa-apa, rumah sakit apa? Jadi gue ke rumah sakit itu tuh rumah sakit, nggak apa-apa disebutin.
Gak apa-apa kali. Ya rumah Kan sakit yang emang berada stigmanya di rumah sakit kan gitu kan. yang berada di Jakarta Pusat gitu kali ya. Oh. Yang udah terkenal Oh, banget. RSM ini Cipto Mangunkusumo ya? Yes. Iya. Ya itu gue ketemu banyak banget sih di situ. Di situ gue banyak banget. Gue kayak wah semua model ada. Semua model ada di situ. Nah, yang paling lu inget dan ngena banget nih, dia ada nggak sih kayak ya tadi gue bilang Mbak, Tante, tolong apa tuh? Ada. Jadi gue salah satu Ih, makhluk. gue merinding. Jangan gitu dong, ikutan kita. Jadi salah satu makhluk yang pengen komunikasi sama gue di situ adalah justru None Belanda. Jadi waktu itu pas banget gue kesana itu posisinya gue masih pakai baju kondangan. Baju kondangan warna hijau, gue inget banget. Pakai dress gue pakai dress warna hijau. Itu salah satunya ketika gue mau keluar. Ngerokok, ngopi segala macam kan dari situ kan harus keluar kan, harus ke depan kan, pinggir jalan. Nah dari situ kan gue masuk, pintu masuknya kan kalian tahu lah ya, ada laboratorium si Ekman itu yang pakai bahasa Belanda itu. Nah di situ tuh ada jendela kan gede-gede, namanya gedung bekas Belanda ya, jendelanya gede-gede banget. Nah itu ada satu None Belanda yang agak mau keluar, tangannya udah manggil-manggil gue di situ. Tapi itu di lantai satu masih di lantai satu. Itu gue pulang, gue setelah sebat terus langsung mau ke IGD tuh dia kayak manggil-manggil gue gitu, kayak manggil-manggil. Dianya udah mukanya tuh mimiknya udah sedih banget, tapi gue nggak tahu dia mau minta tolong apa. Gue langsung cabut sih di situ. Tapi nggak sempat kayak ada yang lu denger dia ngomong apa enggak ya? Oh enggak, dia cuma crying aja, cuma nangis aja sih. Karena lu keburu. Karena gue aslinya penakut, tapi kenapa gue bisa ngeliat gitu? Gue aslinya penakut abis itu sih. Nah Belanda itu yang pengen komunikasi sama gue, tapi guenya enggak. Guenya ignore dia. Oh, lu nya yang udah gue males karena ngeladenin hantu ngobrol curhat tuh capek loh. Capek ngabisin tenaga lu sendiri. Pernah. Pernah. Apa? nih penasaran gue nih. Arwah kali ya penasaran. Iya. Maksud gue kenapa lu bisa ngerasain kalau komunikasi sama si hantu ini lu akhirnya capek dan emang banyak habisin energi ya? Iya, betul. Apa lu pernah ngobrol apa? Jadi gue pernah ketemu satu kun Miss K ini. Waktu itu gue lagi di mana ya? Gue pokoknya lagi pulang malam, terus gue ketemu si Miss K. Si Miss K ini di pinggir jalan, dia lagi sedih. Ajak ngobrol, udah hidup lagi capek, ketemu Miss K. Mas Nadiem minta curhat, ya kan? Hidup lagi capek-capeknya. Pulang malam, pulang kerja, ketemu si. Iya, jadi gue juga kadang orangnya juga jahil juga ya, maksudnya gue pengen tahu kenapa sih lu gitu, udah mati aja lu masih kayak gini gitu kan, kita pengen tahu aja gitu, gue pengen tahu. Akhirnya ya udah sempet gue temenin beberapa menit, terus kayak wah dia cerita semuanya sih, kenapa dia meninggal, kenapa dia meninggalnya karena tuh dia karena suicide, bunuh diri. Tapi dia gantungan atau dia loncat atau dia gue merinding lagi. Iya mbak, sama. Apa dia biasanya kan ada kayak gantung diri atau loncat dari gedung. Iya, dia gantung diri sampai dia bilang jadi hidupnya dia tuh lagi disakitin sama laki-laki. Posisinya ayahnya tuh udah nggak ada, jadi cuma tinggal ibunya doang. Kayak gitu-gitu. Pokoknya dia cerita kenapa dia bunuh diri. Ya dia minta didoain sih. Minta didoain. Udah dari situ gue nggak mau ngajak komunikasi makhluk begitu karena capeknya tuh gimana, kayak yang itu nguras energi banget loh. Maksudnya kayak kita komunikasi sama mereka tuh, kitanya lagi sehatnya lagi fit, kayak ketarik jadinya, auranya ngikut dia. Jadi dianya sedih ya gue ngikut sedih, dianya jahat gue ngikut jahat. Oh gitu? Iya. Gitu. Jadi berasa di gue emosinya. Iya. Sampai ke gue. Jadi gue nangis pun bisa gara-gara tuh hantu. Gitu. Gue yang butuh curhat, dia yang curhat sama gue. Iya tuh, kenapa dia curhat? Mas Nadiem lagi. Mas Nadiem. Harusnya lu bisikin, Miss K, ke Mas Nadiem aja gitu. Curhat di TikTok sih biasanya. Iya, biar FYP.
maksud gue nggak tahu ya, lu bisa ngobrol kayak gitu tuh si cerita si setan ini bener apa enggaknya, maksud gue. Tapi lu kebayang nggak? Waktu itu gue pernah dengar cerita tuh kayak si yang komunikasi ini sampai bisa ngebayangin gitu kan, pernah tuh yang viral tuh. Iya. Ada tuh yang viral yang di tanjakan mana tuh sampai akhirnya ketebak nih dia bunuh diri atau ditinggalin apa karena siapa, karena ada mediasi gitu kan. Lalu maksud gue lu si setan ngobrol ini kebayang gak sih? Kebayang. Kenapa sih? Kebayang kayak Siapa situasinya. sih? Cowoknya? Oh, kalau cowoknya gue enggak nggak sampai situ. Tapi kalau setiap gue ketemu makhluk kayak gitu-gitu ya, itu gue pasti kebayang di zaman dia hidup, di zaman dia masih hidup. Yang inget gak sih yang kita waktu itu ngambil project pre-wed di Kota Tua? Inget gak lu? Yang gue jadi make upnya, lu jadi fotografernya. Aduh. Itu tahun berapa ya? Masih ada Indah juga ngikut. Kak Aji. Gua Indah Aji ya. Yes, sama gue. Oh yang kita ke iya. Kota Tua. Itu pulang dari sana. Itu ada loh. Sebenarnya pas kita foto-foto itu ada. Jadi pas kita kan waktu itu kan sempat ke rumah pohon. Ingat gak yang kita masuk bayar karena buat pre-wed. Jadi di rumah pohon itu kan ada satu pohon yang gede banget. Bener. Yang kita fotonya malah di jendelanya itu. Itu kenapa gue diem aja? Itu pas gue mundur kan kalian lagi pada di depan tuh. Apa namanya? ngasih arahan foto segala. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi pas lo ngarahin si klien kita itu gue ngeliat 3 none Belanda turun dari atas jendela yang dimana itu nggak ada apa-apa. Itu 3 gue masih inget banget dressnya, yang satu warna putih, satu warna pink, satu warna merah. Gue itu masih inget banget. Dan gue kalau ngeliat kalau misalnya kayak ke museum, gue kayak ngeliat ke Kota Tua gitu, gue tuh ngingetnya kayak yang di dulunya justru. Gue melihatnya aktivitasnya yang zaman dulunya. Gitu loh. Kalau misalkan lu ke tempat sesuatu yang memang ada iconic, story. Tapi kalau Kak Laju punya pengalaman horor juga? Ada sih, cuma tetap sama sih kayak Adel, kayak gue coba buat ignore, cuma nggak yang ketika dia ada sesuatu yang dia sampaikan gue coba kayak gue nggak percaya gitu kan. Mau bagaimanapun lu syaitan nih rojim. Iya, tapi padahal di rumah lu serem ya. Padahal rumah lu serem banget sih. Di rumah gue tuh emang terakhir tuh proyek tumbal buat jembatan tol. Kenapa sih proyek tumbal gitu namanya? Iya sih, cuma emang setelah ada proyek itu jadi dan kayak jarang gitu kan, biasanya minimal maksimal tuh amit-amit. Jadi minimal atau maksimal? Kepalanya gitu-gitu kan. Kalau lagi nongkrong nih Mut, kita lagi nongkrong nih Dil ya, tiba-tiba gebruk gitu, kecelakaan kan, pasti ada nyebut wah pecah tuh pala gitu. Karena bukan yang hal yang mengagetkan, kayak oh pasti kepala kayak tuh. Udah biasa ya. Iya yang gitu, makanya kan. Tapi sering gak kayak gitu? Apa? Iya. Beneran kecelakaan? Bener. Jadi bukan gebruk gitu kayak yang kecelakaan panik gitu, enggak, kayak kalau misalkan enggak kenapa-kenapa nih, cuma jatuh doang, dan itu pasti motornya hancur banget gitu kan, kayak untung lu masih pala lu masih aman bang ya, digituin sama teman gue, pala lu aman bang ya. Itu yang depan rumah Kak Laju? Itu jalan sepanjang jalan itu sampai ke itu arah kan baru tuh tolnya ya. Sampai ke arah jembatan ke Alperja itu kan ada jembatan tuh, sampai situ itu udah yang udah ada yang anak pasti kecil segala macam, anak kecil di jembatan, anak kecil nyebrang minta tolong, entah minta tolong diseberangin, entah diem duduk minta tolong apa, disamperin, entah tahu loncat kan kali itu jembatan kali, tiba-tiba loncat ke kali. Agak gitu merinding ya. Ini gue coba buat kayak kadang skeptik, kadang gue ladenin kalau misalkan menyangkut ini deh, mungkin nanti gue tanya kalau ya mas gue menyangkut ke keluarga gue atau ke saudara gue gitu kan. Iya. Waktu itu contoh paling setahun lah yang gue inget banget, deket banget tuh kejadiannya. Adik gue punya cewek gitu kan. Nah itu dia kecelakaan deh, kecelakaan di daerah mana gitu, pokoknya di daerah banyak transformernya gitu kan. Nah habis itu si
si adik gua itu istilahnya bawa motor si korban ini atau pacarnya ke rumah. Posisi gua balik kerja tuh. Kata gua kok hawanya nggak enak nih. Terus gua masuk, kok ada motor nih. Kan parkiran gua kan banyak orang motor buat orang kontrakan kan, orang-orang pada ngontrak kan. Nah, mata gua tertuju pada satu motor ini motor. Kenapa nih motor gitu kan. Nah, gua keluar ngeliat si satu sosok cewek gitu kan, dan gue pernah ngeliat almarhum pacar adik gue, cuma sepintas doang, nggak yang nyiriin. Meninggal. Sampai meninggal. Apa? Sampai meninggal kecelakaannya. Iya. Wow. Ini wassalamualaikum. Kan di daerah rumah gue sampai daerah Cilincing tuh kan sampai. Nah, gue keluar gerbang, gue kan kayak penasaran gitu kan. Hawanya nggak enak, kenapa ya gitu kan. Biasanya gue apa gue bawa dari luar apa gimana gitu kan. Gue coba buat kayak apa sih gitu kan. Dia muncul tuh depan. Jadi itu motor persis gerbang gue. Nah, cuma posisi motor dalam gerbang gue. Nah, gue keluar gerbang nih. Nah, dia samping gerbang tuh. Jadi kayak pembatas dia sama motornya dia tuh cuma ya gerbang pintu gue itu. Motor, gerbang, terus dia duduk di situ kan. Nah, terus dia nangis tuh gitu kan, nengok gitu. Cuma gue melihatnya bukan yang real gitu ya, kayak mata gue tertuju pada samping motor, samping gerbang itu, persis samping motornya dia. Terus kayak ada yang ngeliat dia gitu ya, duduk terus nengok gitu, dan itu gue tanya dengan, maksud gue kan gue tadi bilang kalau udah menyangkut keluarga gue atau deket-deket sama rumah gue jangan macem-macem gitu kan. Kenapa lu, ngapain lu di sini gitu kan. Apalagi pada saat itu si kakak gue lagi hamil kan. Gue bilang ngapain lu gitu kan, tolongin gitu. Nggak ada, lu nggak ada tolongin, bohong lu gitu kan. Nah itu gue belum tahu nih si motor ini adalah motor pacar adik gue yang habis ke tragedi. Nah gitu, terus tiba-tiba ketawa terbang ke atas mobil gitu kan. Terus naik ke atas tol dia di uncang-uncang angge di atas mobil gitu. Iya. Gue juga pernah tuh ngeliat begitu. Itu kayak gue bilang, kayak gue coba buat beranikan diri kayak awas lu ya turun lagi atau deket-deket rumah gue gitu kan. Iya, kadang yang kayak gitu-gitu kitanya lagi kena musibah, kadang itu setan lain yang yang menyerupai dan jin sih biasanya. Mencoba buat kayak nakut-nakutin sebenarnya sih, yang gue tahu sih gitu ya. Nah maksud gue ada nggak nih yang kayak gue nih, lu kesel nih atau gangguin anak lu? Oh iya ada dong. Apa? Ada. Jadi malam itu tuh gue posisinya tidak pulang ke rumah. Jadi gue sama anak gue tuh nginep di rumah bokap gue. Jadi ketika itu tuh anak gue lagi umur 4 bulanan, 3 bulan atau 4 bulan, itu gue benci banget. Maksudnya anak gue rewel. Ternyata memang ada kuntilanaknya si Miss K ini, sampai kerekam gitu loh di CCTV gue. Di CCTV rumah tuh sampai kerekam kalau ada si Miss K ini kan. Pantesan tuh anak gue dari jam 2 pagi sampai subuh tuh nggak berhenti nangisnya. Akhirnya ya udah, akhirnya bokap gue keluar, bokap gue doa segala macem, diusir itu Miss K itu. Tapi itu di CCTV jelas gitu. Di CCTV jelas, gue kayaknya masih ada deh di HP. Di persis banget di depan pagar gue, depan pagar rumah. Benar-benar kita tuh buka grab gitu. Itu tuh dia gitu. Itu tuh jadi gue taunya tuh pas paginya bokap gue ngecek CCTV ya kan, rekaman CCTV ternyata ada di situ gitu. Oke. Ada rekamannya Kak, kalau aja mau lihat pun sih enggak. Apa tuh? Yang si Miss K gangguin anak gue itu. Mau dong? Ada fotonya doang sih, fotonya dari HP bokap gue. Kayak kemarin si Robby itu kan ngasih si Robby itu kan dia kan usaha di si track joggingnya Peldrum kan. Nah, dia sama dia kan aktivitas sepatu roda deh. Oh iya. Gue mau join. Jauh Del, dia 2000 berapa? Lu tante. Oh iya, salah. Join sepatu rodanya loh, bukan join hati. Nah, dia sebelum closingan kayaknya lagi nongkrong
di videoin ke arah pohon-pohon gitu kan. Nah ada si Ternyata Miski ada ini si ya. Miski. Nah maksud gue Jelas. kalau gua kan kalau belum lihat Nggak percaya ya. iya Mm. gitu. Tiba-tiba ada suara Tiba-tiba ledakan ada gitu. suara ledakan. Jedar. Apakah ini aktivitas lain? Nanti boleh lihat ya. Kalau teman-teman nanti penasaran apa yang gue lihat di videonya Adele atau yang ganggu anaknya nih, nanti coba dilihat di Instagram Nanti Satu bisa Kata di-upload. Kreatif. Ih, gue jadi merinding cowok. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Mutia gak berani, dia mah curang banget ya. Takut Kak. Kalau- Kemarin habis cerita-cerita gitu Mutia datangnya nggak Iya. enak. Lagi mau tidur Kak, serem banget. Kan Apa tuh? memang biasanya kan suka susah tidur kan. Mm-mm. Biasa tidur itu jam 2, jam 3 gitu. Nah, pas lagi ngantuk-ngantuknya tiba-tiba kayak apa ya? Ribet gitu ya? Gitu loh. Heeh. Kayak Oh. gitu terus ada yang iniin Kak, ada yang ngomong di kuping kenceng banget, ayo gitu. Ayo. Kayak yang kemarin Farika cerita itu. Tapi tuh ini benar-benar di kuping, di samping. Terus ke depan lah dia ngelihat kan pintu kamar Mutia buka kan, selalu Mutia buka. Nah, terus di situ lihat tuh, tapi nggak lihat mukanya. Cuma Mutia tahu itu dia, si Poci itu, terus kotor banget Kak, kotor banget. Terus kayak gue nggak mau, udah sana gue nggak mau gitu kan. Terus dia nungguin depan pintu, Mutia sebel banget, Mutia kesel banget. Udah. Ya Allah. Terus besoknya Mutia udah tuh dari situ Mutia langsung yang nyelip aja sama mama gitu. Tidur nyelip sama mama gitu. Terus ya udah besoknya Mutia tidur lagi sama mama. Udah nih. Nah, terus habis itu udah nggak digangguin nih. Balik lagi ke kamar. Nah, susah tidur lagi tuh. Jam 2, jam 3 lagi. Terus kebangun lagi gitu depan pintu lagi Kak. Tapi ini diri doang, putih bersih banget, diri doang. Tapi ini bersih. Bersih tapi masih ayo. Masih ayo mungkin. Makanya jangan ngomongin itu, kayak kemarin gua gak mau bahas-bahas itu gitu kan. Tapi ya Kalau sudahlah. jangan ngomong itu kan kita lagi harus ngomongin itu. Iya, jadi kita takut bareng-bareng aja. Yang bikin penasaran nih pandangan dari Kakak Adel nih. Apa tuh? Kan kita sama-sama tahu nih kalau bicara horor tuh udah paling hot banget dah di Indonesia negara nih. kita ya, Di gitu negara ya. kita nih udah paling wah gitu. Apalagi kalau ngomongin cuan. Nah, maksudnya pandangan Adel melihat activity paranormal ini ya apa gitu, kayak pasti kan sering mendengar atau sering melihat aktivitas horor orang-orang di Indonesia ini tuh kayak biasanya tuh favorit channelnya apa gitu kan, biasanya nonton YouTube atau nonton Spotify biasanya kalau Nonton Spotify itu gak ditonton ya, kebetulan didengar. oh Iya. kayak kalau gue kan emang takut, tapi gue penasaran nih. Cuma gue harus tersalurkan, atau ketika gue udah horor, gue harus pengen ada saluran buat dengerin horor, dengerin Spotify horor, gitu kan. Nah, YouTube horor. Nah, Adel apa? Oh, kalau gue di YouTube tuh ya basic banget ya. Siapa lagi? Coba. Jurnal Risa. Yes, sama Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto. Iya, gue ngefans banget sih sama Kak Sarah. Itu sih dua channel itu pasti gue nonton sih. Sama gue sekarang tuh lebih seringnya liatnya di TikTok. Banyak loh di TikTok tuh juga udah lumayan. Kayak yang lanjut part 2 gitu. Lanjut part 2. Iya. Kalau mau tahu hantunya lanjut part 2. Gitu. Terus gimana pandangan Adel melihat si paranormal activity ini dijadiin konten, terus satu sisi kan bagi teman-teman yang nggak bisa melihat makhluk kan kayak elah saya Instagram kan. Ya sebenarnya kalau misalnya konten-konten kayak gitu sebenarnya memang ada. Cuman kan mungkin di package-nya tuh kayak agak lebih lebay biar menarik ini ya, menarik penonton gak sih, menarik penonton, subscriber segala macam kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya memang ada, memang mereka tuh bisa, memang mereka ya indigo juga. Dan jauh lebih jago kayaknya dibanding gue. Nah terus kalau gue ada beberapa episode yang gue
golden banget nih gitu kan. Kalau di Jurnarisa, kalau Sarah Wijayanto sih gue nonton, cuma gue nggak bisa ngelihat cewek kesurupan gitu ya. Jadi kayak surupannya sampai parah banget kan kalau Mbak Sarah Wijayanto kan. Nah kalau gue Jurnarisa nih, episode atau cerita yang paling seru di Jurnarisa nih pertama apa? Yang paling ini nah kalau kayak gue misalkan kalau di Jurnarisa tuh gue sering nonton tuh episode-episodenya. Sekarang sih jarang karena kontennya nggak relate sama gue yang tiba-tiba yang konten naik angkot itu loh, yang kayak dia naik angkot jalan-jalan terus akhirnya ke lokasi-lokasi yang itu jadi kayak aneh banget sih gitu kan. Nah, akhirnya gue tetap nonton cuma yang ke gedung-gedung horornya. Nah gua paling seru ketika momen dimana si Arangga, Aiko atau si Risanya tuh ribut sama si makhluk situnya tuh. Jadi kayak si makhluk situnya pergi, gua nggak terima ada lu di sini gitu-gitulah, pakai bahasa Sunda kan mereka kan. Istilahnya akhirnya jangan pokoknya kalian harus pada mati gitu kan. Nah itu pasti tuh itu part serunya ya menurut ya. gua gitu. Kalau menurut lu part Pratami nama gue. Malu udah malam udah ini. Kalau gue tuh lebih suka tuh yang kayak nguliknya gitu loh, nguliknya kenapa lu story-storynya. Gue lebih suka yang kayak gitu sih. Kenapa lu masih bisa gentayangan gitu, kenapa lu masih penasaran di dunia ini tuh kenapa gitu. Kadang lebih ke sentimental ya gue anaknya. Iya sih, iya. Sentimental banget. Ya say. Tapi kayak storynya tuh yang paling gue ingat adalah intinya ketika lu hidup, lu jangan terlalu berlebihan. Misalkan beberapa scenes tuh kayak ada makhluk yang karena dia nunggu sesuatu atau nunggu kekasihnya, akhirnya sampai meninggal dia tuh ya dia nggak mau pergi. Aku harus nunggu gitu kan. Betul, apa yang ada di hidup lu ya kebawa jadinya. Akhirnya yang berlebihan gitu kan, sampai kayak cinta yang berlebihan tuh sampai ke bawah kayak alam lain. Kayak aduh merinding nih. Punuk udah. Punuk udah aman punuk aman. Kalau Sarah Wijayanto apa momen apa yang kalau tadi kan Jurnarisa itu momen story-storynya sama sih. Gue melihatnya tuh yang story-storynya. Justru kalau misalnya kayak ngelawan hantunya gue ya udah biasa gitu, ngusir hantu ya emang begitu gitu. Apalagi kalau misalnya sampai dimasukin ke badannya Kak Sarah, gue yang nggak tega sendiri. Itu yang gue bikin. Gue yang nggak tega sendiri gitu. Itu karena itu capek loh, itu capek banget, nguras energinya banget, nguras energi banget. Suara apa sih itu kresek-kresek? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih jangan kresek-kresek? Bisa. Karena itu gue tahu banget, maksudnya setelah Kak Sarah dimasukin sama makhluk itu pasti capeknya minta ampun gitu. Jadi gue lebih kesian sama Kak Sarahnya malah. Kalau misalnya sampai masukin gitu. Waktu itu gue nonton tuh yang gue suka nonton tuh yang ada si Om Haunya tuh. Oh, Kisah Tanah Jawa gitu. Oh berarti Kak Ajo harus nonton yang episode mereka collab tahunan itu bertiga. Oh, gue sekali sepintas tuh lihat yang tiba-tiba si Om Haunya jadi apa setan Jepangnya apa Belandanya gitu yang dia akhirnya kalau bunuh kalau Jepang ketangkep bunuh diri itu kan diri, apa namanya? Pakai samurai atau enggak, dia kayak daripada dia ketangkep, daripada dia bocorin dia mendingan dia bunuh diri. Iya benar. Itu apa ya namanya ya, nama istilahnya? Harakiri. Iya. Hara kanan? Jangan dong. Hara belakang. Hara putar balik. Itu bener-bener dapat banget gitu vibes-nya kayak dia harus bunuh diri gitu kan. Terus Om Haunya tuh kayak capek gitu. Beneran, capek banget kayaknya di ngeliatnya gitu kan, dan seru gitu. Nah, kalau pernah kan tadi udah itu setan Belanda gitu kan. Pernah gak sih ngelihat setan bule gitu, atau lu pernah keluar negeri? Setan bule. Kalau Jawa bule, kalau cewek bule, kalau cowok Pak Le.
Enggak, kalau di luar mah malah enggak, gue enggak Malah pernah. pernah nggak? Karena mungkin gue Tapi pernah vibes-nya kemana? liburan ya. Kemana tuh? Ke Singapura, Ke Malaysia. Singapura? Iya udah gitu aja gue mah. Mau kemana lagi? Enggak, maksudnya kayak tiba-tiba dia pakai misalkan ke Singapura dia pakai pakaian silat atau kungfu Wing Chun. Enggak dong, enggak dong. Oh tergantung wilayah. Tergantung wilayah ya, say. Zonasi, lebih ke zonasi. Enggak, karena gue kalau di luar ya udah vibes gue udah liburan, udah jadi udah enggak. Udah gak bikin. Iya, enggak sensitif ke situ. Tapi kayak di penginapan lu, di hotel lu gitu. Oh itu sering banget sih. Iya, katanya kalau misalnya kayak kalau di Bali itu nggak boleh sembarangan kayak milih wewangian gitu kan, karena mereka punya wewangian sendiri. Kan? Wewangian buat di kamar atau baju buat di pakaian kita? Buat di kamar. Oh, buat di kamar. Gitu. Iya. Jadi karena itu ada macam-macam, ini buat apa, hanya buat wewangian atau ini buat hanya ini manggil buat siapa, ibadah, ini buat gitu. iya kayak gitu-gitu. Ini ada yang untuk manggil gitu-gitu. Kalau tiba-tiba kita Salah beli ya gitu. kayaknya mesti beli deh, gak usah pasang deh kayaknya ya. Tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri akhirnya ya. Gue kemarin di Bali juga nggak ngelihat apa-apa sih, untungnya. Nggak ngeliat bule. Dia merem Lihat soalnya. bule, iya dong. Ngeliat yang gemes-gemes ya. Iya, yang gemes-gemes banget. Iya. Bapak nggak gemes, mohon maaf. Aduh. Ya Allah. Oke. Nah, apakah ada pandangan atau kepercayaan spesifik yang tentang horor yang Adel punya? Kayak ada nggak sih spesifik menurut Adel, penilaian Adel tuh kalau Tentang dunia horor ini tuh apa gitu? Menurut gue sih apa ya? Ya gue percaya aja memang mereka ada. Gue percaya banget karena ya gue melihat. Jadi ya sebenarnya budaya kita tuh kan banyak banget ya. Budaya kita tuh banyak banget. Itu juga salah satunya yang bikin gue percaya klinik-klinikan begini gitu, karena budaya kita kental, terus memang mereka ada. Ya udah jadi satu kepaduan gak sih jadinya? Pernah gak sih kayak lu ada misalkan yang kita tahu kan, kayak gue nih taunya ya setan gangguin, ternyata memang ada yang bantuin gitu loh, kayak ngasih petunjuk. Pernah gak sih dikasih petunjuk? Oh belum sih. Belum pernah. Sih, karena gue kalau malam pasti tidur di jalan. belum sih. Kasih petunjuk cowok yang mana gitu. Itu maksud gue. Itu sih gue mau ya masuk. Siapa namanya? Iya kayak maksudnya lu deket nih sama lagi deket sama ada lagi ngegarap project, ketemu klien, lu hati-hati nih sama si klien. Enggak, gue belum gitu, sampai situ ya? sih. Belum sampai situ. Kayak tiba-tiba lu jangan terlalu deket gitu. Muti pernah nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Biasanya temen itu, bukan setan. Lu jangan terlalu deket ya gitu. Sini ya. Karena restu temen tuh lebih tinggi daripada restu orang tua biasanya. Kan? Iya lagi. Makasih Pak. Aduh. Udah Bapak jadi temen aja. Itu Mbak. Bapak jadi temen aja. Pernah nggak sih? Dia ngeganggu sampai segitunya gitu, kayak lu ngapain sih gitu kan? Karena kan kerjaan lu kan selain di office kan lu sering ke lapangan kan. Yes. Tadi lu bilang sering ngecekin tembok gitu. Ngecekin tembok tetangga. Kedap Ini mengarah terus ya dari tadi pembicaraan kita. Sorry, ini kedap nggak ya? Ini kedap nggak ya? Ada. Kalau lagi sensitif gitu emang ada sih, ada aja yang ngeganggu, kayak aduh nggak enak banget nih hawanya, itu udah pasti. Terus kayak aduh lu ngapain sih ngikutin gue mulu, pulang gitu. Kadang gue sampai yang kayak gitu ke makhluk itu, lu pulang deh gitu. Makhluk yang paling menakutkan menurut Kak Adel? Yang pernah Kade lihat gitu. Iya. Sebenarnya semua serem ya. Lu kalau lihat Miss K juga ada yang cantik, ada yang hancur. Lihat Poci juga ada yang ganteng, ada yang hancur, say. Ada yang palanya di bawah malah. Apa itu palanya di bawah, coy? Poci palanya di bawah. Kok jadi kayak pala bawah? Ada, bukan.
Mutia ya, bukan gue. Kali ini Mutia ya. Aduh. Ini ada 21 plus tolong. Yuk. Ya Poci tuh ada yang palanya di bawah gue pernah lihat. Iya. Tapi yang menurut gue baru ngelihat sekali itu tuh ada makhluk di rumah sakit yang tadi. Rumah sakit yang tadi di laboratorium yang namanya Belanda itu. Rumah sakit itu kan depannya langsung laboratorium Jadi malam itu sebelum gue ketemu Nona Belanda, gue ketemu dia dulu. Dia tuh modelannya tuh kayak, lu pasti pernah pada main ini kan, Plants vs Zombie. Iya betul, pernah. Zombinya yang ada punuknya gede. Itu persis. Palanya gundul. Itu benar-benar kayak zombie, Jadi pas gue searching, jadi kan gue ngeliat dulu. Habis itu gue searching dong. Ini makhluk apa, ternyata memang dia terkenal di situ. Iya, apa kalau boleh tahu? Aduh, terkenal di bidang. Dia terkenal di situ, namanya Gundul, si Gundul itu. Oh, yang kemarin jadi film itu? Iya, enggak tahu deh. Oh, bukan ya. Yang di mana? Ada film Kak, belakangan ini. Kayak yang main Iwaki. Pocong Gundul. Nama Pocong Gundul. Tapi nggak tahu deh, Buta belum nonton juga. Dia seperti apa ininya. Itu persis kayak si zombinya di Plants vs Zombie sih. Kayak punuknya tuh tinggi kayak onta. Itu yang paling serem sih. Gue aneh ya, aneh. Kalau serem ya semuanya serem. Kalau yang hal yang paling menakutkan nih, kayak contoh-contoh gue nih. Gue memang pasti semua makhluk yang aneh-aneh itu pasti menakutkan. Cuma gue yang paling menakutkan dan yang paling bikin bete tuh suara sebenarnya. Suara kayak tadi Mutia tuh, ayo itu gue kesal banget, bete dan kayak takut banget gitu. Makanya langsung nyelip kan ke mama. Kayak mah geseran langsung gitu kan. Itu langsung kayak gitu. Padahal di situ ada mama, bapak sama ponakan. Kalau gue justru malah yang kalau tiba-tiba datang gitu loh, tiba-tiba bung, tahu-tahu ada gitu. Tiba-tiba muncul. Tapi di dalam kamar juga gitu. Di dalam kamar, di dalam rumah juga ada kok. Di dalam rumah. Jadi pernah loh gue SD itu nyokap gue nemuin gue, kalau kalian kan mungkin rep-repan ya udah kelihatannya di tempat tidur rep-repan. Ini gue udah di atas. Itu percaya nggak percaya ya, tapi terserah kalian. Tapi nyokap gue ngeliat gue jam 3 pagi, nyokap bokap gue itu gue udah di atas. Jadi gue tuh ngerasanya kayak ditimang-timang sama si Miss K-nya itu. Tapi nyokap bokap, naik. Maksud gue nyokap bokap lihat lu melayang aja atau si Miss K-nya? Lihat gue melayang aja. Miss K-nya nggak kelihatan. Miss K-nya nggak kelihatan. Tapi gue nya di situ ngerasanya rep-repan. Tapi ya udah lagi digendong sama si Miss K. Gue bisa apa? Itu umur? Itu gue SD kelas 3 kelas 4. Astagfirullahaladzim. Iya. Harus apa? Kalau gue sih SD tuh masih tetap ngelihat, cuma nggak yang belum, justru gue nggak tahu deh SD. Nggak bisa bedain ya mana. Lu bedain, jadi kayak divalidasi sama teman gue, kayak misalkan lu lihat gak? Apaan sih itu? Enggak, oh iya setan gitu. Kayak oh ya gitu. Nah kayak yang gitu-gitu tuh melihat ya, maksud gue takut. Cuma yang lebih menakutkan itu kayak tiba-tiba aku bete banget, takut banget asli. Itu buyar beneran. Buyar tiba-tiba di kamar lagi nonton konten horor, tiba-tiba gitu. Gitu. Nonton apa? Ih, jangan gitu. Takut loh. Terus gitu. kan kayak pasti kan kalau nonton YouTube kan ada ketawa-ketawa kan. Ada ketawa-ketawa dia ikutan. Gue ketawa di si konten itu kan, ketawa juga gitu kan. Ini konten horor tetap ya, pasti ada lucu-lucunya kan. Bercandanya maksudnya. Nah tiba-tiba di genset gue tuh ada orang ketawa juga. Gue mah ini yang di kuping genset. Oh headset. Nah jadi ketawanya double gitu-gitu. Nah kayak barusan tadi gue coba buat ngeset gitu kan, dan monitornya pakai speaker bluetooth. Gue coba buat kayak hahaha gitu kan. Terus speaker buat hahaha. Nah tiba-tiba gue lagi diem nih, oh cukup suara bagus, tiba-tiba hahaha juga. Tapi bukan suara lu. Iya mau masuk itu barusan kali, tadi. Iya gitu, sebelum gitu, back ini. Iya.
Nah itu kenapa lu telepon gue dan gue bisa ditelepon. Iya, Mungkin itu pas banget ya, lu nggak bisa ditelepon, padahal gue udah di bawah itu. masuk semua Del, notif lu dan voice note lu masuk nih. Cuma gambarnya si voice itu hilang, kayak nggak bisa di-download atau kayak nggak bisa disetel, nggak di-play. Waduh, Gitu kan. berarti Hilang dia sinyal gitu ya. Jadi dia tahu Nyai mau datang kali. Makanya gue buru-buru turun ke bawah gitu kan. Pas banget Adel bilang, sini dulu sebat dulu sebat. Iya Del, sebat dulu yuk, jangan langsung ke atas yuk, dalam hati gue yuk. Ya. Iya kayak suara-suara. Pokoknya suara tuh paling menakutkan menurut gua. Ketimbang gue lihat gitu. Lebih ke suara, gak ada apa-apa tiba-tiba ada suara gitu. Kalau lu kan si makhluk aneh ini ya. Kalau Mutia Apa ya? Yang bikin Mutia takut tuh di rumah kalau mungkin kalau misalnya kayak Mutia digituin, apaan sih paling ngelindur lah gue gitu atau ini aja. Tapi biasanya mama tuh sering banget kayak ini loh Kak, lagi tidur terus dia ngomong gitu. Ngigo ya. Bukan jadi kayak kesurupan gitu loh. Mama tuh emang sering kesurupan kan. Oke. Mama tuh sering kesurupan. Tidur nanti dia minta tolong, capek, gitu-gitu kayak. Merinding gue. Iya nanti capek banget, udah dong, udah capek. Nanti datang nih biasanya kalau mama udah kesurupan kayak gitu, entah dari mana-mana kan biasanya mereka ngomong kan kayak waktu itu kebetulan depan rumah itu kan kebun gitu, terus dibangun jadi kontrakan lumayan besar kan. Terus malam-malam itu mama kayak yang tiba-tiba teriak kenceng banget, ketawa, terus nih gue dari samping kata dia gitu, gue dari samping katanya gitu. mau apa lu nggak gitu? Gue dari Iya, samping mau apa? kayak tempatnya emang udah nggak ada gitu loh. Terus tiba-tiba karena yang bisa masuk, yang bisa yang gampang kerasukan itu mama. Datanglah nih yang nggak tahu sih emang kalau dari dulu setiap ada yang masukin mama gitu, ada lagi nih gue nih dari Banten, gue yang jagain ini nih, lo jangan gangguin anak-anak gue gitu-gitu. Oh itu biasanya yang ngelindungin. Nanti dia ganti-gantian tuh, capek banget tuh jadi mama Itu capek banget. Kayak yang kayak begitu. Pergi lo gini, ntar gantian lagi tuh masuk lagi dia tawa-tawa nggak mau gitu-gitu kan, kayak ngenyek gitu. Terus kayaknya boleh tuh undang memalu. datang lagi nih yang dari pergi lo dari Demak, yang gitu-gitu loh. Dari Demak. Iya. Iya karena kan kita nggak tahu benar-benar garis keturunan kita tuh siapa sebelumnya, kerajaan apa gimana itu. Nah bisa itu aja mama loh. biasanya kalau udah kayak gitu tuh udah capek nih diganggu, ntar yang datang tuh mereka tuh yang musir. Tapi karena mungkin kalau misalnya Mutia bisa kayak gitu, masuknya ke Mutia. Tapi karena mama nggak bisa, ya udah ganti-gantiin aja di mama. Jadi mama capek banget tuh pasti abis itu. Tapi lu pernah kayak ngedalemin gitu, gue kasihan nih sama nyokap Nggak. nih gitu kan? Nggak pernah. Jadi kalau misalnya di rumah emang sering kayak gitu kan, khususnya keluarga mama gitu. Pernah yang kesurupan bareng-bareng, tapi Mutia nggak pernah. Kayak Mutia cuma yang ngeliatin gitu aja. Oh ya udah minggir. Oh karena memang disiapkan, lu bagian videoin sebenarnya, cuma lu nggak Cuma lu kerja nggak aja. peka aja. Nggak peka. Pernah sampai berantem keluarga tuh gara-gara gituan. Pergi di sana lu tuh ilmu hitam gitu-gitu. Kayak drama banget, tau nggak? Kayak yang kayak gitu, makanya kalau kesurupan di sekolah tuh Mutia nggak pernah, tapi percaya karena di rumah sering. Gitu. Nah kalau Adel sendiri Apa tuh? ini Pernah ngedalemin? Iya pernah ngedalemin gak sih? Dalam banget perasaan gue. Iya. Pernah. Jadi ini kayaknya ceritanya agak panjang ya. Gak apa-apa. Cuma gue singkat aja deh. Jadi gue pernah dibawa sama nyokap. Jadi waktu itu memang nyokap ngerasa kayak gue diguna-guna nih sama mantan gue. Akhirnya gue dibawa ke daerah Kuningan. Gue dibawa ke Kuningan tuh gue dibawa ke Prabu Siliwangi. Oh iya. Ya, jadi ada padepokan gitu khusus Prabu Siliwangi. Itu masuknya aja gue udah horor. Masuknya aja gue udah diketawain sama Miss K. Ada Miss Tapi K lu tahu 4. denger. Iya, gue lihat malah. Astagfirullahaladzim. Miss K-nya ada 4 di situ. Waduh. Jadi pas gue masuk ke padepokan sana, nanti ditit aja lah ya padepokannya. Gue masuk ke padepokan sana tuh depannya tuh udah patung singa, macan yang udah gede banget, maung cenah, maung gede banget gitu kan. Nah yang gue anehin adalah ketika gue masuk padepokan sana itu semua orang pada salim sama gue. Secara itu isinya tuh tua semua. Itu benar-benar tua aki-aki yang lo sering lihat kayak di masjid yang udah tua lah, yang Sarubaya sepuh lah. Bisa sepuh, bisa kuncen gitu-gitu kan. Sepuh.
Tolong Pu. Iya, yang gue anehin adalah mereka salim sama gue semua. Jadi pas gue tanya kenapa pada salim semua sama gue. Jadi ternyata mereka ngelihat Nyai yang di belakang ini. Oh, pantesan lu sering Nyai ini. Iya, Nyai. Tapi lu bisa ngelihat si Nyai ini. Sometimes dia suka ini sih. Suka nunjukin. Ini seru banget tau. Jadi ketika pas gue nyampe sana, gue Oke. melihat orang-orang sana tuh udah familiar. Tahan. Yes, Tahan. Kita akan lanjut ke part 2-nya. Cila, TikTok banget balik Spotify maksudnya. Ini akan berlanjut di episode selanjutnya. Tapi menurut gua kesimpulannya jadi kalau gua pribadi dan buat teman-teman juga mungkin kita kalau gua sih percaya ada dan selama kita nggak saling ganggu dan dia nggak ganggu kita tetap kita harus saling jaga sikap ya biasanya gitu kan dan dan percaya sama agama dan keyakinan yang kita pegang dan itu menurut gue sih pasti akan bisa jaga diri lu gitu kan. Iya, betul banget. Betul gitu ya. Betul. Nah, oke, teman-teman, masih dengan Kak Adel, kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Mutia. Hai. Podcast bincang. Bincang.